Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Azizah, NPM 19103011061 dari kelas 4B, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi psikolinguistik, yaitu tahap-tahap persepsi ujaran. Tetapi sebelum saya membahas mengenai tahap-tahap dalam persepsi ujaran, saya akan mengingatkan kembali mengenai apa sih pengertian dari persepsi ujaran itu sendiri. Jadi, persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga kita menangkap sebuah bunyi, kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Persepsi terhadap ujaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan aktivitas verbal yang meluncur tanpa adanya batas waktu yang jelas antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Coba kita perhatikan 3 contoh ujaran berikut ini. Contoh ujaran yang pertama yaitu bukan angka, contoh ujaran yang kedua yaitu bukan nangka, dan contoh ujaran yang ketiga yaitu bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda maknanya antara kata yang satu dengan kata yang lain, namun jika dilihat dari cara membacanya, cara pengucapannya, yaitu terlihat sekilas sama-sama bukan nangka. Di samping itu, bunyi juga tidak diucapkan sama persis setiap bunyi itu muncul. Namun, bunyi tersebut diucapkan karena dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Walaupun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja, persepsi yang seperti ini melalui beberapa tahapan-tahapan tertentu. Langsung saja yuk kita bahas apa saja sih tahapan dalam mempersepsi ujaran itu. Jadi, tahap-tahap dalam persepsi ujaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap auditori, yang kedua tahap fonetik, dan yang ketiga tahap fonologis. Tahapan yang pertama yaitu tahap auditori. Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong, kemudian ujaran itu diterima oleh fitur akustiknya, seperti cara artikulasi, titik artikulasi, fitur distinktif, dan VOT atau voice onset time. Pada intinya, pada tahap auditori ini, bunyi-bunyi dalam ujaran kita simpan dalam memori auditori terlebih dahulu. Tahap yang kedua yaitu tahap fonetik. Pada tahap ini terjadi pemilihan antara bunyi yang fonemis dengan bunyi yang tidak fonemis. Umumnya, orang-orang hanya mempersepsi bunyi yang fonemis saja, terutama pada bahasa ibu atau bahasa yang dikuasainya. Misalnya jika kita mendengar bunyi B dalam kata buntu, maka yang kita simpan dalam memori auditori kita bukan hanya fonem B saja ataupun titik artikulasinya saja, namun bunyi U yang mengikutinya juga kita simpan dalam memori auditori kita. Dengan demikian, B ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir atau biasa disebut dengan lip rounding. Tahap yang ketiga yaitu tahap fonologis. Pada tahap ini, orang melakukan analisis lebih lanjut, yaitu dengan memilah kata yang sesuai dengan fonotaktik bahasanya dan mengabaikan yang tidak sesuai. Coba perhatikan contoh yang berikut ini. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu persepsi ujaran ternyata tidak sesederhana dengan apa yang kita pikirkan. Namun di dalamnya juga terdapat
proses atau tahapan-tahapan bagaimana persepsi ucapan tersebut terjadi. Demikian penjelasan materi singkat mengenai tahap-tahap persepsi ucapan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.